Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lili Solihat dalam pembelajaran matematika. Kali ini materi yang akan dibahas adalah diferensial atau turunan. Nah, materi ini yang ada di kelas 12 SMK. Apa sih kompetensi dasarnya? Nah, kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Yang kedua, menganalisis keterkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar. Nah, turunan fungsi bisa kalian lihat notasinya adalah F tanda kutip, dibaca F aksen. Dengan F aksen X-nya sama dengan ketika limitnya menjadi seperti ini. Limit X menuju 0, F X plus H min Fx per H. Nah, untuk Y sama dengan Fx dengan notasi Leibniz yaitu do Fx per do X atau do Y per do X. Ini untuk turunan fungsi ya. Nah, rumus-rumus turunan fungsi. Ada beberapa macam bentuk-bentuk dari rumus turunan fungsi. Nah, yang pertama, ketika Fx-nya sama dengan C, maka turunannya adalah 0. Sudah pasti, C-nya adalah konstanta. Yang kedua, ketika Fx-nya sama dengan C dikali X, maka turunannya atau F aksen X-nya sama dengan C. Kalian nanti bisa lihat di contohnya ya. Yang ketiga, Fx sama dengan C dikali X pangkat N, maka turunannya adalah C dikali N. Ya, pangkatnya jadi perkalian pindah ke depan, C dikali N dikali X pangkat N min 1. Yang keempat, ketika fungsinya sama dengan UX pangkat N, maka turunannya adalah N, pangkatnya seperti biasa jadi ke depan, N dikali UX pangkat N min 1 dikali U aksen X. Selanjutnya, ketika Hx sama dengan Fx plus minus Gx, maka turunan dari H-nya adalah turunan dari si F ditambah atau dikurang dengan fungsi si G aksen X-nya. Seperti itu. Selanjutnya, ketika Hx-nya sama dengan Ux dikali Vx, maka turunannya atau H aksen X-nya sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah V aksen X dikali Ux. Yang terakhir, ketika Hx-nya sama dengan Ux dibagi Vx, ya, kalau yang sebelumnya itu perkalian dan yang ini adalah pembagian. Nah, kalau bentuknya seperti ini pembagian, maka turunannya adalah atau H aksen X-nya sama dengan U aksen X dikali Vx min V aksen X dikali Ux per Vx kuadrat. Kalau perkalian ya menjadi penjumlahan, kalau pembagian dia jadi pengurangan. Dan dia dibagi dengan V-nya dikuadratkan seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu ya dengan contoh-contoh soal. Bagaimana contoh soalnya? Misalnya tentukan turunan pertama atau F aksen dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, ketika fungsinya diberikan sama dengan 5. Yang kedua, ketika fungsinya diberikan sama dengan 12x min 4. Yang ketiga, ketika fungsinya diberikan sama dengan min 3x kuadrat. Dan yang terakhir, ketika fungsinya sama dengan 5x plus 4 pangkat 3. Bagaimana? Kita bahas satu per satu. Jawab ya. Untuk yang pertama, fungsinya sama dengan 5, maka turunannya 0. Tadi 5 sebagai apa? Konstanta, dia tidak punya variabel x.
Ya, kalau dia tidak punya variabel X, apa yang mau diturunkan? Maka jika hanya konstanta seperti ini, hasilnya akan 0, sudah pasti. Mau di sini Ibu kasih fx sama dengan 1, fx sama dengan 2, fx sama dengan 1 juta. Kalau dia tanpa variabel X, maka hasilnya akan sama ketika diturunkan, yaitu 0. Oke, yang kedua, f aksen X-nya berapa? Dari ini nih ya, 12X min 4. Berarti 12 tetap, ya, ini 12 sebagai C. 12-nya tetap dikali N. Nah, N-nya berapa di sini? Pangkat berapa X-nya? Pangkat 1. Berarti satunya pindah ke depan, 12 kali 1. Terus pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Itulah bentuk dari turunan. Semua pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Ya. 1 yang pangkat tersebut menjadi perkalian di depan, dan pangkatnya kita kurangi dengan 1. 12 kali 1, 12. X pangkat 1 dikurang 1, 0. Angka berapapun atau bilangan apapun ketika dipangkatkan 0, hasilnya 1. Berarti 12 kali 1, 12. Yang ketiga, ketika fx-nya sama dengan min 3x kuadrat, maka f aksen x-nya sama dengan min 3 sebagai konstanta, tetap di depan. Pangkatnya 2, berarti 2 dikali ya, pindah ke depan jadi perkalian. Lalu pangkatnya dikurangi. Min 3 kali 2, X pangkat 2 min 1. Min 3 kali 2, min 6. X pangkat 2 dikurang 1, 1. Berarti X pangkat 1. Tetap jadinya min 6X. Yang keempat, ketika fx-nya sama dengan 5x plus 4 pangkat 3, ya, maka f aksennya seperti apa? Kita misalkan terlebih dahulu. Misal yang dalam kurung ini adalah ux, ya. Ux sama dengan 5x plus 4. Maka u aksen x-nya atau turunan dari si u-nya apa? Berarti ini hanya 5x ya, diturunkan jadi apa? 5. Sama seperti ini ya. Ketika diturunkan berarti tinggal angka yang ada pada variabel X-nya. Di sini 12, hasilnya 12. Nah, di sini 5X plus 4, berarti angka yang ada pada variabel X-nya 5. Ya, berarti 5 U aksen X-nya. Maka jika menurut rumus yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, F aksen X sama dengan, untuk bentuk seperti ini, ya, ketika dalam kurung dipangkatkan, maka rumusnya adalah yang ini. F aksen X-nya sama dengan N dikali UX pangkat N-1 dikali U aksen X. N-nya berapa? N-nya itu si pangkatnya ya. N-nya 3, tulis 3. UX-nya berapa? UX-nya yang tadi kita misalkan 5X plus 4. 5X plus 4. N-nya 3, pangkatnya dikurang 1. Pasti dikurang 1 ya, karena turunan. Dikali U aksen X-nya berapa? 5 dikali 5. Maka hasilnya adalah 3. 5X plus 4, 3 dikurang 1, 2 dikali 5. Terus ini 3 kali 5 berapa? 15. Nah, terus karena ini sifatnya perkalian, komutatif ya, dia bisa langsung ya 3 kali 5, 15. Nah, 5X pangkat 2, 25X. 4 kali 2 kali 5X. 4 kali 2, 8. 8 kali 5X, 40X. Terus yang terakhir, 4 dikuadratkan, 16. Setelah itu kita kalikan pelangi. 15 kali 25X. 15 kali 25X kuadrat. Ulang ya, 15 dikali 25X kuadrat. 15 dikali 40X, 15 dikali 16. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, tadi adalah jawaban untuk nomor 4. Kita lanjut ke contoh soal dalam bentuk lain. Seperti apa? Misalkan tentukan turunan pertama F aksen dan F aksen 2. Nah, berarti di sini ada nilai X-nya nanti ya, di akhirnya ya, 2. Dari fungsi fx-nya sama dengan min setengah X kuadrat min 3
dikali X kuadrat min 2X plus 5. Kita jawab. Nah, dari situ kita lihat ya, di sini bisa terlihat dari fungsi fx-nya apa? Bentuknya perkalian. Berarti harus kita misalkan sesuai dengan rumus yang tadi sudah diberikan. Kita misalkan untuk yang pertama ditulis di sini sebagai UX dan yang ini sebagai VX. Maka bisa kita jawab U aksen X-nya atau turunan dari X-nya, turunan dari UX-nya adalah ini. Kita turunkan, jadi apa? Min setengah tetap, pangkatnya dikali X pangkatnya dikurang, pangkat 2 min 1. Min 3, kalau konstanta tadi apa? 0, berarti cukup ini aja ya. Hasilnya adalah min setengah kali 2, 2 kali 1, 2 bagi 2, 1, min 1, 2 dikurang 1, 1, berarti min 1 dikali X pangkat 1, berarti min X. Sudah terjawab, untuk U aksen X-nya adalah min X. Nah, sekarang kita cari V aksen X-nya. Nah, ini Vx-nya ya. Vx-nya ini X kuadrat min 2X plus 5. Maka V aksen X-nya adalah, ini ada angka berapa sah? 1. Kita tulis di sini 1. Pangkatnya 2. 2 jadi perkalian depan. X terus pangkatnya dikurangi 1. Dikurang 2. Pangkatnya berapa? 1. Pindah ke sini. Pangkatnya jadi dikurang 1. X pangkat 1 dikurang 1. 1 kali 2, 2. 2 dikurang 1, 1. 2X pangkat 1. Min X pangkat 0 berapa tadi? 1. Maka 1 kali 1 kali 2, 2. Alhasil bisa didapatkan 2X pangkat 1 sama aja dengan 2X min 2. Nah, U aksen X-nya sudah ada, V aksen X-nya sudah ada. Maka kita ingat-ingat lagi tadi di rumus trigonometri ada seperti ini ya. Mohon maaf, di rumus turunan ada seperti ini bentuknya ya, ketika HX-nya sama dengan UX dikali VX. Nah, ini ya, UX dikali VX. Maka turunannya adalah U aksen X dikali Vx ditambah V aksen X dikali UX. Kita tulis. U aksen X-nya berapa? Min X ya. U aksen X-nya min X dikali Vx. Dikali Vx-nya berapa? X kuadrat min 2X plus 5. Terus ditambah, karena perkalian berarti ditambah. Ditambah V aksen X-nya. V aksen X-nya berapa? 2X min 2 dikali UX. UX-nya berapa? Min setengah X kuadrat min 3. Yang betulisnya di sini ya, ini sebagai U aksen X, ini sebagai Vx, ini sebagai V aksen X, dan ini sebagai UX. Seperti apa? Sama saja ya, tinggal dikalikan pelangi. Nah, jadi min X dikali X kuadrat, min X dikali min 2X, min X dikali 5. Terus 2X dikali min setengah X kuadrat, 2X dikali min 3. Min 2 dikali min setengah X kuadrat, min 2 dikali min 3. Maka didapatlah hasil seperti ini. Setelah dikalikan pelangi, dapatlah hasil ini. Ini pun sama, dapatlah hasil ini. Lalu kita keluarkan kurungnya, kita buka kurungnya. Nah, ini plus kali min, min, plus kali min, min, plus kali plus, plus, plus kali plus, plus ya. Kita keluarkan kurungnya saja. Setelah itu kita dekatkan yang memiliki pangkat yang sama, X pangkat 3, X pangkat 3 ya. Oke, min X pangkat 3, ini juga min X pangkat 3. Terus 2X pangkat 2, ada lagi plus X pangkat 2. Terus min 5X dengan min 6X, yang tersisa 6X. Maka didapatlah min X pangkat 3, min X pangkat 3 jadi min 2X pangkat 3. Sini ada angka 1, sini ada angka 1 ya. Jadi 1 tambah 1, 2. Min dengan min ya, min ya. Jadi min 2X pangkat 3 ditambah 2 tambah 1, 3 ya. Plus ya, benar ya. Berarti plus 3X kuadrat
min 5x min 6x, jadi min 11x plus 6. Nah, inilah hasil dari f aksen x-nya. F aksennya sudah terlihat, sekarang kita cari f aksen untuk x-nya sama dengan 2. Kita ganti dari sini, semua x-nya kita ganti dengan angka 2. F2, karena ini f aksen x, maka f aksen 2 sama dengan min 2 x pangkat 3. Min 2, x-nya diganti dengan 2, pangkat 3 ditambah 3, x pangkat 2, 2 pangkat 2 dikurang 11x, 11 kali 2 ditambah 6. Nah, ini 2 pangkat 3, 8, 8 kali min 2, min 16. 4 kali 3, 12. 11 kali 2, min 22. Ditambah 6. Hasilnya sama dengan min 20. Maka f aksen x-nya sama dengan ini. Dan f aksen 2-nya sama dengan 20. Kalau diminta di sini nilai x-nya sudah ada, maka hasilnya pun akan berbentuk suatu nilai. Next, untuk contoh soal lain. Nah, tadi itu sudah dibahas tentang bentuk perkaliannya. Sekarang kita coba contoh soal lain dalam bentuk pembagiannya ya. Atau yang ada di rumus turunan yang terakhir nanti. Kita lihat, tentukan turunan pertama atau f aksen x dan f aksen min 1. Berarti x-nya nanti dimasukkan min 1 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 5 per 2x plus 3. Nah, kita jawab. Sama seperti perkalian, untuk pembagian pun kita misalkan. Untuk yang pembilang menjadi ux, ya, untuk pembilang menjadi ux dan penyebutnya menjadi vx. Untuk perkalian dan pembagian kita misalkan dengan ux dan vx, ya. Oke, nah maka u aksen x-nya kita lihat, ini ux-nya x kuadrat min 3x plus 5, berarti u aksennya adalah, di sini ada angka 1, tulis, pangkatnya berapa? 2, tulis 2, x pangkat 2 min 1, n min 1 ya, pangkatnya dikurang 1, dikurang 3x, berarti 3, dikali pangkatnya berapa? 1, 1 kurang 1. Maka didapatlah 1 kali 2, 2, x pangkat 2 dikurang 1, x pangkat 1, dikurang 3 kali 1, 3, x pangkat 0, 1, berarti tetap 3. 2x pangkat 1 sama aja dengan 2x, maka 2x pangkat 1 min 3 sama dengan 2x min 3. Untuk v aksen x-nya, kita sudah dapatkan di sini vx-nya. Kita misalkan vx-nya 2x plus 3, maka v aksen x-nya adalah 2 dikali 1, pangkatnya 1 ya, berarti 1 dikurang 1 sama dengan 2, 2 kali 1 2, x pangkat 0 1, 2 kali 1 2, ya, ibu langsung di sini jawab 2 ya. Nah, ingat-ingat lagi tadi di rumus terakhir turunan ini ya, ketika hx-nya sama dengan ux dibagi vx, nah sudah sama ya, ux dibagi vx, maka turunannya adalah u aksen x dikali vx dikurangi v aksen x dikali ux per vx dikuadratkan. Nah, ini u aksen x-nya masukin, pindahin ke sini, mana? 2x min 3 dikali vx. Vx-nya 2x plus 3, pindahin ke sini, dikurangi ya, sesuai rumus, dikurangi v aksen x-nya mana? 2, pindahin sini, dikali ux. Dikali ux-nya mana ini? X kuadrat min 3x plus 5. Dibagi apa? Vx dikuadratkan. Mana Vx-nya ini? 2x plus 3 dikuadratkan. Seperti biasa, dikali pelangi 2x kali 2x, 2x kali 3, min 3 kali 2x, min 3 kali 3, 2 kali x kuadrat, 2 kali min 3x, 2 dikali 5. Hasilnya seperti ini ya. Untuk yang ini hasilnya adalah ini, untuk ini hasilnya adalah ini.
Nah, yang bawahnya kalian jangan sampai lupa ya. 2x dikuadratkan 4x kuadrat. Nah, untuk yang tengah-tengahnya ini berarti kalikan semuanya. 2 kali 3 kali 2x. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12. Kali x, 12x. Nah, untuk yang ujungnya, berarti yang ujung dikuadratkan. 3 dikuadratkan 9. Dari situ, sekarang langkah selanjutnya adalah kita keluarkan kurungnya ya. Kita buka kurungnya, ini jadi tetap. Nah, ini min kali plus berarti min. Min kali min berarti plus. Min kali plus berarti min. Yang bawah tetap. Lalu ini bisa habis ya langsung ya. 6x dengan min 6x habis 0 ya. Nah, yang tersisa apa? 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Terus 6x sendiri ya, berarti tulis 6x min 9 min 10 min 19. Yang bawah tetap. Nah, inilah f aksen x-nya sudah ada. Maka satu lagi kita cari adalah f aksen untuk x-nya min 1. Kita ganti saja semua x yang ada di f aksen x dengan angka min 1. Ya, sudah Ibu ganti. 2x kuadrat berarti 2 kali min 1 kuadrat ditambah 6 kali x. 6 kali min 1 min 19. Terus 4x kuadrat. 4 dikali x-nya diganti min 1. Min 1 kuadrat ditambah 12x. Tambah 12 kali min 1 ditambah 9. Hasilnya adalah 2 dikurang 6 dikurang 19. 4 dikurang 12 ditambah 9. Hasilnya adalah min 23 per 1 sama dengan min 23. Maka f aksen min 1-nya adalah min 23. Nah, jazakumullah khair. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat khususnya untuk kelas 12 SMK. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.